Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita, kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat tahbir, wa tahlil, wal istighfar. Kalimat-kalimat itulah yang memberikan kepada kita kekuatan. Kalimat-kalimat itulah yang memberikan kepada kita keyakinan. Kalimat-kalimat itulah yang memberikan kepada kita istimewa. Kalimat-kalimat itulah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin bahwa tidak ada sandaran yang paling kokoh, yang sandaran yang paling kuat, melainkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran yang lain lemah, rapuh, bahkan mudah rusak. Maka itulah pada hari ini Yaumul Adha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariatnya agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya siapa yang senantiasa mensyiarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dialah atau mereka bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan totalitas, ketulusan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jiwa, hartanya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehidupan sehari-hari. Maka sejatinya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Dan juga tentunya kita berselawat pada kedua asana kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah memberikan kepada kita an-nasahih, nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, arahan-arahan yang memberikan kebahagiaan kepada kita, arahan-arahan yang memberikan sebuah itminan, ketenangan jiwa kepada kita. Maka ulama mengatakan, siapa yang senantiasa berinteraksi dengan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan, merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama, ulama mengatakan kebahagiaan yang pertama itu adalah ketenangan jiwa di dunia. Karena orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa di dunia, dia senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala isarra wa dharra, dalam kondisi susah, senang, sakit, sehat, maka dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kedua, yakni kebahagiaan al-akhirah, akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi ruang-ruang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni jannahnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak patut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berselawat pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hayyul mu'minin. Jamaah salat Id Al-Adha Al-Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di usia biologis kita ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan lebih 60 tahun, bahkan lebih 70 tahun. Berapa kali kemudian kita berjumpa dengan Yaumul Adha, Yaumul Id Adha? Berapa kali kita menunaikan puasa Arafah? Tentunya adalah berulang-ulang. Berpuluhan kali kita melakukan itu. Akan tetapi adalah sejauh mana kemudian asarnya, sejauh mana kemudian dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita betul-betul menteladani manusia yang mukhtar, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah-kisah ini selalu berulang-ulang. Kisah-kisah ini selalu mengingatkan kepada kita. Kisah-kisah ini tentunya memberikan kepada kita pelajaran yang istimewa. Dialog di antara seorang ayah dan anak. Yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensembelih anak kesayangannya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya syariat menyembelih itu disempurnakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam, makna kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlu alaihim naba abanai Bani Adam bil haq, diceritakan kepada kita
kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam dengan sebenar-benarnya. Mereka berkurban. Satu di antara mereka kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu di antara mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai kemudian mengucapkan kepada saudara sekandungnya, mengatakan bahwa dia akan senantiasa membunuh dirinya. Namun saudara kandungnya mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima korban itu dari orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana di era Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, tatkala Nabi Musa alaihissalam menyampaikan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Bani Israel untuk mensembelih bakarah, yakni sapi. Namun argumen, statementnya, bantahannya mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah perintah yang dari Rabb itu adalah menjadi ejekan kami, huzwa? Namun Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang jahil. Akan tetapi kemudian Bani Israel menyampaikan bagaimana karakternya sapi yang diperintahkan oleh Rabb Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, bagaimana warnanya dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kemudian apakah kemudian jantan atau betina dan sebagainya, sampai-sampai Bani Israel itu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Statement itu, argumen itu, bantahan itu Bani Israel kepada manusia yang mukhtar, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Musa alaihissalam. Namun lihatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mensembelih anaknya, anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam, dengan kata-kata yang lugas dan tegas. Al-jawab min Nabi Ismail alaihissalam, jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam, fa'al ma tu'mar. Tidak ada perdebatan, tidak ada argumen-argumen, tidak ada bantahan-bantahan yang disampaikan oleh seorang anak manusia yang mukhtar Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Hanya kalimat yang singkat, fa'al ma tu'mar. Lakukanlah ayahnya apa yang telah diperintahkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Apa pelajarannya? Yang kita mengulang-ulang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka yang pertama adalah keteladanan seorang ayah menanamkan keimanan yang kokoh kepada anaknya. Inilah yang harus dicontoh kepada ayah-ayah generasi pada hari ini, kepada kakek-kakek yang memiliki cucu-cucunya, untuk membantunya menanamkan keimanan kepada mereka. Generasi yang tangguh, generasi yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang tidak pernah menyeleneh, generasi tidak pernah membantah syariat Allah Subhanahu wa taala, generasi yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang nanti ke depannya adalah dia menjadi pemimpin, menjadi leader, generasi yang kemudian dia ruhama bainal mu'minin, yang senantiasa berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tegas dengan orang-orang yang bukan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terbalik. Bukan justru terbalik.
kita ruhama, berkasih sayang dengan mereka dan muslim, tetapi kemudian kita adalah tegas dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara-bicara recehan-recehannya, ocehan-ocehannya yang menjustis, mensalahkan ketika orang-orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan bangsa kita. Bagaimana kita meregenerasi pemuda Islam yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang senantiasa dengan patuh dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dengan surah An-Nur ayat 56. Ati Allah wa Rasul, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atuhu antahtadu. Kalau kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang diberikan petunjuk itu, dia akan memimpin bangsa ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Lihatlah kisah-kisah yang diulang, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud. Ketika mereka membunuh ashabul ukhdud, membuat parit, kemudian dicemplungkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di parit yang besar, an-nar, kemudian adalah api menyala. Dan kisah ini sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dalam riwayat Muslim. Ketika As-Sahir, seorang pesihir itu berkata kepada rajanya, "Ib'ath ilayya fa'u'alim sihab." Maka orang pesihir itu mengatakan kepada raja, "Utuslah kepada pemuda, niscaya aku akan ajarkan kepadanya ilmu sihir." Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan pemuda itu kepada As-Sahir, seorang penyihir itu bertemu dengan Ar-Rahib yang kokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihatnya yang menggugah jiwanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala dia melintas Ad-Dabah, di jalan itu ada hewan yang begitu besar sehingga manusia ketika itu tidak bisa melintasnya. Dia mengatakan, "Al-yauma afdalu ar-rahib am afdalu as-sahib." Hari ini aku akan mengetahui apakah lebih utama orang penyihir atau rahib. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma, kalau ini lebih utama dari rahib daripada sahir, maka uqtul, bunuhlah Ad-Dabah ini, binatang yang besar." Dia lempar dengan batu, kemudian apa yang terjadi? Hewan itu mati dan manusia ketika itu adalah melintas, orang-orang melintas. Kabar ini kemudian tersebar sampai ke istana kerajaan. Bahkan kemudian adalah orang yang terdekat raja itu menyampaikan bahwa seorang pemuda yang bisa menyembuhkan penyakit abros. Ketika orang yang datang mengatakan, "Inni la ashfi ahadan." Aku tidak bisa menyembuhkan seorang. Sungguh yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar. Singkat cerita, kemudian raja itu begitu marahnya luar biasa. Dari mana orang ini belajarnya? Dipanggil rahibnya. Kemudian untuk irji an dinik, kembali kepada nenek moyang. Sampai kemudian diletakkan kepalanya gergaji, terbelahlah kemudian kepala rahib itu. Bagaimana intimidasi pemuda itu? Dijatuhkan ke bukit, namun balik lagi ke raja, ditenggelamkan ke laut, kemudian balik lagi. Maka kemudian bulan itu berkata kepada seorang raja, "Sungguhnya engkau tidak bisa membunuhku, kecuali engkau ambil panah, kemudian lemparkan panah itu
dan kau menyebut bismi rabbikal gulam, menyebut dengan Rabb gulam pemuda ini. Di tengah-tengah rakyatnya, min sa'idin wahid, di bukit yang tinggi. Berkumpullah kemudian rakyatnya. Kemudian dibunuhlah pemuda itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka rakyat ketika itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara mereka mengatakan, inilah yang dikuatkan engkau wahai raja. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raja mengutusnya membuat parit dengan api yang menyala dan kemudian memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidup-hidup, membakar dengan hidup-hidup. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian dia dijoroki dengan rajanya, dia menyemplungkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta ada seorang ibu yang kemudian ragu-ragu, diyakinkan oleh anaknya mengatakan, ya ummi isbir fa innaki alal haq. Disampaikan kepada anaknya mengatakan, dikuatkan ibunya, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah ibuku. Ketika seorang ibu itu ragu-ragu untuk menyemplungkan dirinya ke parit yang apinya begitu menyala. Fa innaki alal haq, sungguhnya engkau dalam kebenaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ini yang kita inginkan pemuda pada hari ini. Jangan terlena. Masjid Muhajirin ini, orang-orang yang usia 50 tahun dan 10 tahun itu ada limitnya, ada waktu batasnya. Yang akan menggantikan pimpinan Muhajirin ini adalah pemuda-pemuda Islam. Pemuda-pemuda yang menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan pemuda-pemuda yang malas-malas, bukan pemuda yang rebahan-rebahan, bukan yang pemuda yang asik dengan game online, atau kemudian pemuda yang manja dengan orang tuanya. Bukan itu. Tapi dia adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjalankan amanahnya sebagai anak pemuda yang soleh dan pemudi yang soleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang kedua, dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita hikmah bahwa kebaikan itu harus dijalankan dengan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan kebaikan. Jangan menjadi seorang saleh sendiri, jangan menjadi berjamaah sendiri, jadi orang saleh sendiri. Ajak mereka bangun dengan kebaikan di wilayah kita, karena kebaikan itu harus ditularkan, harus ditularkan. Baik itu orang tua menurunkan kepada anak-anaknya, ketua RW mengeluarkan kepada RT-RT-nya, RT-nya mengeluarkan warga-warganya. Maka Pak, insya Allah Subhanahu wa taala akan memprotek kampung ini, memprotek komplek ini dengan proteksi yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Kolaborasi kebaikan itu sungguh adalah penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka tentunya kita adalah menjadi orang yang problem solver, bukan problem maker. Kita selalu memberikan sebuah solusi, bukan manusia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber masalah atau pembuat masalah di lingkungannya. Tidak. Orang yang beriman itu adalah bukan orang yang membuat masalah, tapi adalah dia memberikan solusi masalah itu. Lihatlah Ashabul Ghar yang dia terperangkap dengan goa. Begitu paniknya luar biasa, goa yang kemudian gelap gulita, oksigen dan sebagainya. Namun ditenangkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum lam tunjikum min hadis sakhra illa an tada'allaha bi'amali salih. Kalian tidak akan bisa selamat keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. 1, 2, 3 di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saleh dan amal saleh mereka, maka mereka dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu problem solver. Lihat tetangga kita mana yang kelaparan. Lihat tetangga kita
yang anaknya belum bayar SPP. Lihat anak kita, tetangga kita yang mungkin air pumpnya mati, air pumpnya tidak hidup dan sebagainya. Berikan mereka air dengan gratis. Jangan biarkan mereka kelaparan mereka, mati kelaparan mereka karena kita. Maka kita akan diminta tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaya sendirian. Jangan enak dengan sendirian. Jangan merasa kita adalah orang yang paling terkaya sendirian. Tapi adalah kita memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang terakhir tentunya syariat Nabi Ibrahim AS adalah memberikan kepada kita kecintaan yang tulus untuk senantiasa kita mengorbankan diri kita, jiwa, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah tahun 2022 dihentakkan hati kita dengan kisah yang realita. Seorang ibu yang sudah usia lanjut. Dia bukan dari pengusaha, bukan juga adalah pembisnis. Pekerjaannya hanya mengumpulkan barang-barang bekas pemulung. 15 tahun lamanya beliau men-saving uangnya agar namanya bisa tercantum menjadi pekurban. Tidak tanggung-tanggung 15 tahun, padahal hidupnya adalah sehari-harinya tidak berkecukupan, tidak tanggung-tanggung. Hewan kurbannya seekor sapi dengan harganya adalah 22 juta rupiah. Inilah seorang yang memiliki ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang siapa gelar, sarjana, master, doktor, ketua RW, ketua RT, atau kemudian ketua DKM, tidak memandang itu. Ketika dia tulus cinta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan tadhiyah, pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala hatta sampai kematian itu menjemput kita. Semoga kita bisa mereview, memanage kehidupan kita, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh juang, daya juang kita, kehidupan kita, sehingga kita bisa senyum saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa ahzama al-ahzaba wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa 'alamu anna Allah amarakum bi amri bada'an fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
walakal hamdu anta mulkus samawati wa man fiha. Antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa sa'atu haq wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana wa buyutana bil Qur'an. Ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami bersimpuh bermunajat kepada Engkau ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang senantiasa kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami ketua, orang tua yang senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Pendidikan akidah keimanan kepada anak-anak kami. Sehingga mereka menjadi generasi-generasi Islam yang tangguh. Generasi yang tangguh. Generasi yang tidak pernah cengeng. Generasi yang tidak pernah berpoya-poya. Generasi yang senantiasa menjalankan ketetapan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini bersimpuh ya Allah ya Rahman. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka telah tiada ya Allah, telah mendahulukan kami ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Kami yang senantiasa mengadu setiap hari kepada mereka ya Allah. Kami pada hari ini tidak bisa mengadu ya Allah. Ya Allah, kami rindu. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Terangkanlah kuburan dengan cahaya-Mu ya Allah. Bukankah Engkau mengatakan dalam sunnah Rasulullah SAW, tatkala seorang anak yang berdoa kepada Engkau ya Allah, Engkau perintahkan kepada malaikat-Mu ya Allah untuk menahan siksa kepada orang tua kami ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami adalah orang yang sukses ya Allah, memiliki fasilitas yang enak ya Allah, rumah yang nyaman ya Allah, anak-anak yang sukses ya Allah. Namun kemudian ya Allah, pesan kami ini tidak dirasakan oleh orang tua kami yang senantiasa mereka mendidik kami ya Allah, memberikan pendidikan kepada kami ya Allah, mensekolahkan kami ya Allah dari SD, SMP, SMA ya Allah, sampai kami kuliah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kami seorang suami kepala rumah tangga ya Allah, dengan sibuk dengan dunia kami, mengejar dunia kami ya Allah, untuk memberikan nafkah anak-anak kami dan istri kami ya Allah. Namun kami jarang sekali ya Allah memberikan ilmu agama kepada anak kami ya Allah. Kami hanya bisa mendidik ilmu agama ibu anak-anak kami kepada guru-gurunya ya Allah. Zalim kami ya Allah. Zalim kami sebagai ayah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kami adalah manusia yang biasa, manusia yang lemah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menjalankan kehidupan ini yang penuh rintangan ya Allah. Berikan kami solusi yang tepat ya Allah. Tidak ada yang solusi yang tepat melainkan solusi dari-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam memberikan edukasi kepada kami, memberikan hikmah ya Allah itu kepada kami ya Allah. Tundukkanlah hati kami ya Allah kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk senantiasa mendengarkan kebenaran ya Allah, menjalankan ketetapan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Sudah berapa tahun ya Allah kami tidak menangis mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Sudah berapa waktu ya Allah, berapa generasi ya Allah, berapa anak kami yang dilahirkan oleh istri kami ya Allah, kami tidak pernah menangis mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Sudah berapa tahun ya Allah kami tidak menginjak mushola al-muhajirin ya Allah. Sudah berapa lama kami tidak berjamaah dengan mushola al-muhajirin ya Allah, bersama para jamaah muhajirin ya Allah. Mudahkan kami, mudahkan langkah-langkah kami untuk bergabung kepada mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kami bisa membantu
Masjid Muhajirin ya Allah, bersedekah dengan harta kami dan jiwa kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah, terimalah amal-amal kebaikan kami dan hari ini ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta alladhina min qablina. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم, terimalah kurban kami ya Allah, kurbanlah kami ya Allah untuk ya Allah menunjukkan ketaatan kami ya Allah. Ya Allah, kami seringkan pahala untuk orang tua kami yang telah meninggal, untuk kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, unsur al-mujahidin fil Palestin, unsur al-muslimin wal muslimat fil Palestin fi Gaza. Ya Allah, tolonglah mereka saudara kami di Palestin ya Allah. Gerakan tangan kami untuk senantiasa membantu mereka ya Allah. Jangan kau tinggalkan mereka ya Allah. Kami hari ini makan, mereka tidak makan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang memanusiakan orang ya Allah. Jangan kau jadikan kami seorang iblis yang mengibliskan manusia ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah mereka saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan mereka kemerdekaan ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.